Ada satu perbuatan yang anehnya sering dibanggakan sebagian laki-laki. Katanya dia jadi yang pertama. Katanya dia berhasil menaklukkan wanita yang belum pernah disentuh. Bangga karena berhasil merobek selaput darahnya. Tapi sadarkah dia, yang dia rusak itu bukan cuma tubuh tapi harga diri. Yang dia hancurkan bukan cuma masa depan, tapi kehormatan yang tak bisa dibayar. Dan yang dia lakukan bukan cuma maksiat, tapi dosa besar yang kelak bisa menyeretnya ke neraka. Semua orang tahu itu zina, tapi ini bukan sembarang zina. Ini zina yang merusak kemuliaan seorang perempuan. Zina yang menyayat hati keluarganya. Zina yang mengambil sesuatu yang seharusnya hanya diserahkan dalam ikatan halal. Selaput darah itu simbol kehormatan seorang gadis, tanda bahwa dia menjaga dirinya dengan baik. Dan ketika seorang laki-laki merobeknya tanpa hak, maka dia bukan sekadar pendosa, tapi perusak kehormatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang berzina saat berzina, kecuali saat itu imannya dicabut dari dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zina telah mencabut iman. Dan kalau ajal datang dalam keadaan seperti itu, apa yang akan dibawa menghadap Allah? Lebih ngeri lagi, kalau itu terjadi karena paksaan, karena kekerasan, karena pemerkosaan. Itu bukan hanya zina tapi juga kezaliman besar. Seorang wanita dipaksa menyerahkan kehormatannya, menangis, tak berdaya, tak mampu melawan, sementara pelakunya melenggang tanpa rasa bersalah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menzalimi seorang mukmin, maka sungguh ia telah menyakitiku. Hadis riwayat Tabrani. Islam tidak pernah membiarkan pelaku pemerkosaan bebas begitu saja. Hukumnya bisa sampai pada qisyas atau rajam, tergantung tingkat kejahatan dan bukti yang ada. Karena ini bukan soal suka sama suka, tapi perusakan kehormatan secara paksa, dilakukan tanpa hak, tanpa belas kasihan. Lalu bagaimana jika dilakukan dengan suka sama suka? Zina memiliki hukuman yang jelas dalam Islam. Jika belum menikah, dicambuk 100 kali. Jika sudah menikah, dikenakan hukuman rajam, sesuai ketentuan syariat dan bukti yang sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Quran Surah An-Nur ayat 2. Tapi kalau pemaksaan tambahan hukum bisa dikenakan, karena ada unsur kekerasan, karena ada kerusakan besar pada jiwa korban. Dan kalau di dunia tidak dihukum, di akhirat, tungku api sudah menanti. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan, dalam mimpi beliau ada pezina yang disiksa. Tubuh mereka dibakar dari bawah, jeritan mereka tak berhenti. Karena nafsu mereka dulu mengalahkan iman. Yang lebih menyakitkan, dia pergi setelah merusak, meninggalkan wanita itu dalam luka, malu, dan mungkin seorang anak hasil dosanya. Dia tak mau bertanggung jawab, tak mau menikahi, tak peduli masa depan wanita yang dihancurkannya. Lelaki seperti ini bukan jantan. Dia hanya pengecut berselimut dosa. Lelaki sejati bukan yang bisa menaklukkan, tapi yang bisa menjaga pandangannya, menjaga syahwatnya, menjaga wanita dari maksiat. Kalau benar-benar cinta, datangi orang tuanya, bukan tubuhnya. Kalau memang serius, bawa ke pelaminan, bukan ke penginapan. Rasulullah SAW bahkan tidak menyentuh wanita asing, meski saat baiat sekalipun, karena kehormatan wanita terlalu mulia untuk disentuh tanpa halal.
Bagi kalian para gadis, jangan pernah serahkan kehormatan hanya karena bujuk rayu dan janji manis. Laki-laki yang benar-benar mencintai tidak akan meminta apa yang bukan haknya. Dia akan memuliakan, menjaga, dan mengajak ke pelaminan, bukan ke tempat gelap. Kalau kamu pernah terjatuh, jangan putus asa. Bertaubatlah lalu bangkit kembali. Jaga dirimu mulai sekarang. Karena Allah selalu membuka pintu taubat selama nyawa belum ditenggorokan. Untuk para orang tua, jangan cuma sibuk kerja sampai lupa menjaga anak perempuanmu. Dia butuh perhatian, butuh perlindungan, dan butuh didengar. Dekatkan dia dengan agama, bukan hanya dengan tren atau dunia maya yang kurang bermanfaat. Ajari dia untuk berkata tidak pada laki-laki yang tak serius. Ajari dia untuk menjaga diri, bukan hanya menjaga penampilan. Kalau kalian lengah, jangan salahkan dunia. Karena Allah akan tanya, apa sudah kau jaga amanah putrimu? Kehormatan itu bukan mainan, bukan untuk dicoba-coba, bukan untuk dikhianati. Laki-laki sejati menjaga, bukan menghancurkan. Wanita mulia tidak mudah disentuh siapa saja yang bukan mahramnya. Jika rasa video ini dapat memberikan manfaat, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Semoga Allah menjaga kita, anak-anak kita, dan generasi kita dari zina, pemaksaan, dan rusaknya akhlak. Amin ya Rabbal Alamin.